Berikutnya contoh teknik trading yang disebut piramid. Ini cocok kalau keadaan market tren ke atas, sedang tren. Contoh pound sterling di 1.5 ribu, beli 50 lot ya, bulat-bulat 5, naik 40 poin ada keuntungan, tidak diambil keuntungannya karena runningnya masih naik, sehingga dilakukan pembelian 40 lot lebih kecil untuk menghindari agar tidak beli di harga pasar mencapai titik jenuh. Kemudian naik lagi 40, beli 30, naik 120, beli 20, naik 160, beli 10. Harga tidak bisa bergerak lagi naik, lalu jatuh di 130. Di harga inilah kesemuanya investasi beli dilikuidasi sebanyak 150 lot. Yang beli di 160 mengalami kerugian 30 poin kali 10 dolar kali 10 lot seperti ini, dan ini perhitungan yang untung. Beli di 120 dilepas 130 untung 10 poin sekian. Yang beli di 80 ada keuntungan 50 poin sekian. Yang beli di 40 untung 90 poin sekian. Yang beli di 1.500 untung 130 poin sekian. Total keuntungan 115.000 US dollar. Strategi di dalam transaksi: buka dua akun, satu dengan setoran lebih kecil dan yang kedua buka dengan setoran awal lebih besar, dengan maksud seandainya di harga tinggi emas, jual 2 lot, 1 lot untuk akun kecil, 1 yang lebih besar. Di akun kecil ada keuntungan 500 dolar, langsung diambil. Sementara rekening yang besar sesuai target di S2 atau S3 atau R2, R3 jika beli. Setelah 500 dolar diambil, harga masih jatuh, nggak masalah karena rekening yang satu equity-nya bertambah banyak. Namun jika tidak diambil waktu jatuh, harga naik terus. Kalau nggak diambil, harga naik terus. Nah, ini dua rekening ini sedang mengambil resiko dua-duanya. Petunjuk waktu trading: 1. Merencanakan sebuah rencana perdagangan yang terdiri dari harga masuk, target untung, dan stop rugi. Contoh beli di 50, target 150 untuk untung, stop rugi di 0. Jika tidak mempunyai rencana ini, 3 harga ini sebaiknya tidak masuk market. Kedua, lindungi target keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Contoh beli di harga 50, harga naik ke 100. Tidak diambil karena masih yakin bisa 150. Namun seandainya harga dari 100 nggak bisa naik lalu jatuh 90, lebih baik diambil sebelum jatuh ke 50 lagi. 3. Harus punya rasa sabar ya, karena transaksi menggunakan sistem mesti nunggu timing yang pas. 4. Mau menerima kekeliruan. Kadang-kadang mengalami kerugian, tapi ruginya terbatas, sedangkan kalau untung besar. Poin kelima, hindari menggunakan teknik berharap untuk mendapatkan untung. 6. Hindari berpikir bahwa setiap saat pasti untung atau pasti rugi. 7. Punya rasa percaya diri setelah mempunyai ilmu pengetahuan. 8. Disiplin membatasi resiko dan melindungi keuntungan agar tidak hilang begitu saja. Seperti tadi contoh poin kedua, beli di harga 50 naik ke 100 tidak diambil karena masih yakin ke 150. Namun harga jatuh ke 90, lebih baik di likuidasi agar tidak jatuh ke 50 lagi. 9. Perlakukan dagang sebagai usaha jangka panjang. Hindari masuk 100.000 langsung beli semuanya 100 lot ya, dan langsung berharap untung besar, ternyata rugi besar.
Terakhir, kalau bisa melakukan transaksi setiap hari selesai. Kerja 8 jam, istirahat 8 jam, dan 8 jam bisa bersenang-senang untuk relaksasi. Teknik di dalam berdagang. Teknik pertama piramid, tadi sudah disinggung, bentuknya seperti piramid. Ya, cocok kalau keadaan pasar tren naik atau turun. Kedua, rugi disusun. Ini kalau marketnya range trading dari 0 ke 100 bolak-balik, dari 0 ke 100 kembali lagi ke 0, ini bagus. Ya, beli di 100 jatuh, beli lagi nanti naik lagi bisa lepas semuanya. Teknik mengunci juga bagus kalau kondisi market seperti poin 2. Keempat, cross rate, bertransaksi non dolar. Kelima, stop and reverse atau cut and switch. Ini kalau kondisi seperti poin 1 bagus. Dan yang terakhir, jika ada kerugian langsung di stop. Contoh yang pertama sama seperti halaman sebelumnya waktu ada ilustrasi gambar piramid ke atas. Kalau yang kedua, rugi disusun, di harga 100 beli 5 lot posisi baru, jatuh ke 50, beli lagi 5 lot baru. Harga rata-ratanya dari dua pembelian ini 75. Bila harga pasar bergerak ke 90, ini kalau dilepas ada keuntungan 15 poin. Tidak perlu nunggu sampai harga 150. Ketiga, di harga 100 beli 5 lot, jatuh ke 50, dikunci, jual 5 lot posisi baru. Ada kerugian 50 poin. Namun jauh lebih baik daripada tidak ada action untuk melakukan penguncian sehingga membiarkan ruginya bertambah besar. Keempat, cross rate, contohnya beli euro yen, karena seringkali market juga bergerak tanpa referensi US dollar. Kelima, stop and reverse, contoh beli di harga 100 5 lot, harga jatuh ke 50, di stop kerugiannya ya dengan melakukan sell 10 lot, 5 likuidasi dan sisanya baru. Kalau sebelumnya beli mengharapkan pasar naik, sekarang sisa 5 lot mengharapkan pasar ke bawah. Itu disebut teknik stop and reverse. Bagus kalau marketnya seperti poin 1, yaitu tren ke atas atau tren ke bawah. Poin ke-6, contoh langsung dibuang, beli di 100 5 lot, harga nggak naik, jatuh ke 50, langsung sell likuidasi. Tips sukses dari filantropus Warren Buffett, sukses di saham, George Soros di mata uang. 1. Sebelum masuk market mesti menyediakan uang yang tidak terpakai, yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari. Gunakan sistem trading kita sendiri. Fokus bukan hanya pada keuntungan namun juga pada kerugian. Ya, berkisar 50% dari setoran awal. 4. Hindari memborong banyak produk. Beli banyak kalau marketnya jelas, seperti contoh trading piramid. Jika bagus, disusun beli terus pada hanya satu produk. 5. Lakukan penelitian dan analisa kita sendiri. 6. Relax juga diperlukan karena kita nggak bisa kaya dalam satu hari. 7. Pasar tidak bisa memaafkan orang-orang yang tidak tahu cara membatasi resiko dan teknik-teknik di dalam transaksi. Dan yang terakhir, perhatikan pergerakan harga sebagai teman kita sendiri. Dari sana kita bisa mencari peluang untuk dapat keuntungan. Sebelumnya pernah saya singgung mengenai mempercayakan pada sebuah sistem, ya, software yang disebut robot. Ya, yang berikutnya adalah sistem trading manual. Kalau menyerahkan pada sistem robot, ya biasanya kalau nanti transaksi hasilnya negatif, lalu mudah berpikir negatif, siapa yang membuat sistem robot itu, ya, dan tingkat kekuatan robotnya juga nggak tahu. Kalau pasar kita juga
tidak mengukur tingkat kekuatan robotnya pasar berapa, sedangkan software robot kita juga tingkatnya berapa. Kalau kekuatan level robot software itu 7, lalu lawannya market 9, ya pasti akan mengalami kerugian. Kedua, sistem robot ini menghentikan kemampuan analisa dari otak klien itu sendiri. Ketiga, tidak ada pembatasan risiko secara sistematis dan digital. Di manual mempelajari indikator, mempelajari parameter, waves, Fibonacci, dan semuanya ini memicu positive thinking, ya, sehingga ada pemikiran perusahaan memotivasi kliennya untuk dapat untung di market. Kedua, menguasai ilmu pengetahuan selalu menantang. Dan yang terakhir, disiplin menerapkan semua ilmu pengetahuan, menerapkan manajemen risiko dan modal, selalu menunjukkan data-data yang bagus. Ini tampilan dari Hang Seng sempat jatuh dari tahun 28, 24.089 tertinggi, lalu jatuh sampai bulan 10 di 20